Sahabat Kendimas, selamat pagi, selamat hari Minggu. Mudah-mudahan berkah kita di pagi ini melimpah. Saya pagi ini sedang melakukan regenerasi untuk kebutuhan air depot air minum saya. Dan saya ingin menunjukkan kepada sahabat Kendimas semua bagaimana mudahnya menggunakan peralatan demineral dari Kendimas. Di depan saya ini ada sebuah mesin demineral, dan mesin ini saya kelola dari air sumur saya dengan TDS 260, dan saya jadikan TDS 90 untuk menjadi air bahan baku di depot saya. Sahabat Kendimas, di sana ada toren dengan kapasitas 2.500 liter, dan saya penuhi sistem demineral ini dengan cara meregenerasinya. Dan ini adalah tong bahan cuci, dan di sebelahnya juga ini adalah tong bahan cuci. Sistemnya, selang merah ini berasal dari sumur. Jadi dari sumur ke hosing dulu, kemudian ke pasir kali yang saya pakai, kemudian saya masukkan ke anion, ke kation, terus kemudian ke karbon. Karbon ini karbon kayu ya, arang kayu, gunanya untuk menstabilkan pH. Dan kemudian saya masukkan ke toren itu. Jadi tidak, karena yang saya pentingkan atau tujuan saya untuk penggunaan air bahan baku di depot air minum saya itu air dengan TDS 90, makanya saya melakukan pemasangan instalasi secara langsung. Jadi dari sumur selang merah itu saya masukkan ke tangki, kemudian ke anion, kation, dan menuju ke toren. Dari toren itu, teman-teman semua ya, jadi dari toren itu langsung menuju ke depot. Di sana ada pipa yang terhubung, dia lewat tanah, lewat bawah. Kemudian saya sambungkan langsung menuju ke depot air minum, dan depot air minum saya ada di dalam. Jadi dari toren oranye luar itu saya masukkan ke toren stainless di sana itu. Jadi instalasinya tidak ribet. Dari toren oranye di luar hasil produksi air demineral, kemudian saya masukkan ke toren stainless di sana, kemudian saya jual ke depot air minum melalui pipa ini. Ini di sini toilet karena banyak tamu sering dari luar daerah datang banyak, karena membutuhkan toilet ya, kalau ke dalam rumah bolak-balik kalau banyak kurang bagus, jadi saya membuat toilet di luar. Jadi caranya simpel, hanya seperti ini. Jadi dari air sumur langsung saya masukkan ke hosing, kemudian ke pasir kali, kemudian ke kation, anion, baru ke karbon kayu untuk menstabilkan pH, dan saya masukkan ke toren di sana. Dan dalam produksi ini saya menstabilkan TDS di angka 24, dan dia akan terus turun. Karena saya ingin mencapai target TDS 90, saya akan biarkan angka 24 ini turun terus sampai ke 0 dulu. Nanti naik lagi sampai ke angka 120, baru saya hentikan. Kalau air hasil di toren itu belum penuh, saya akan melakukan regenerasi ulang. Jadi karena kalau Anda regenerasi menggunakan perangkat lain, mungkin Anda butuh sepatu bot, butuh perlengkapan khusus untuk melindungi diri ya dari bahan cuci. Tetapi kalau perangkat Kendimas tidak, karena semuanya sudah tertampung di bahan cuci di tong, dan juga ada di bahan cuci tong yang ini. Dan di
perangkat ini juga sudah ada beda antara warna kran. Jadi yang merah itu untuk regenerasi dan hijau itu untuk produksi. Jadi ketika saya sedang produksi seperti ini semua keran hijau dalam keadaan terbuka dan keran merah dalam keadaan tertutup. Perjalanan instalasinya sederhana, hanya seperti itu, dan saya tidak menggunakan sepatu bot, saya tetap bersih, tidak basah, ya. Jadi saya tidak kotor-kotor, tidak menggunakan seragam khusus untuk melakukan regenerasi, karena semuanya sudah aman di dalam tong ini, bahan cucinya. Jadi kalau regenerasi tinggal regenerasi saja, tidak perlu menunggu waktu, tidak perlu harus pergi mencampur atau harus merepotkan diri atau menyibukkan diri. Tetapi kalau saya ingin melakukan regenerasi, saya cukup dengan menekan tombol-tombol ini. Dan kemudian saya melakukan regenerasi. Sahabat Kendimas, dengan mudahnya perangkat ini kita operasionalkan, harapan saya akan memudahkan atau meringankan keluhan para pengguna demineral tentang bagaimana harus melakukan regenerasi, harus manjat, ya, harus mengisi pakai corong dari atas yang tumpah-tumpah, kemudian di bawahnya jadi warna filternya jadi kotor semua gitu. Kalau dengan perangkat Kendimas semuanya bersih, tidak ada yang kotor. Jadi dari sumur masuk ke hosing, kemudian ke pasir, ke kation, ke anion, ke karbon arang kayu, dan saya masukkan ke toren. Jadi sifatnya direct. Saat ini kondisi TDS setelah saya melakukan regenerasi, dia berada tadi di 24, sekarang sudah 23. Jadi TDS ini kejar-kejaran dengan isi ke toren itu. Jadi saya akan mengajak Anda, sahabat Kendimas semua, untuk memantau bagaimana hasil produksi dan mencapai TDS terendah. Yang suara bising di belakang saya itu adalah suara pompa air. Mari kita akan pantau sama-sama bagaimana proses TDS ini turun. Sekarang sudah di posisi 23 dan saya akan membiarkan proses ini terus berlangsung sampai air di tong ini yang 2000 liter penuh. Sahabat Kendimas, kenapa saya menggunakan mesin demineral ini untuk membuat air baku untuk kebutuhan depot air minum saya? Itu penyebabnya adalah kalau kita menggunakan air sumur kemudian dengan TDS 300 atau 250-an seperti yang sumur yang saya pakai ini, saya tidak mengejar target 0, tetapi yang saya kejar adalah target yang TDS-nya rendah, kisaran antara 60-90. Ya, matematikanya karena setelah saya hitung dengan seksama, khusus untuk di daerah saya,
Kalau saya membeli air dari tangki itu 5.000 liter, nilainya Rp260.000 untuk 5.000 liter, berarti per liternya kurang lebih sekitar Rp1.000 mungkin ya, Rp1.000, Rp500 per liter. Berarti kalau hanya dapat 200 galon untuk 5.000 liter tuh biasanya umum kita dapat 200 galon karena sebagian kita pakai buat mencuci. Nah, kalau 200 galon kita jual air itu misalnya 5.000, itu berarti 200 kali 5 berarti kita dapat Rp1 juta. Tapi kalau saya gunakan demineral Rp5.000, saya hanya membutuhkan uang untuk air baku setara dengan 5.000 liter itu hanya Rp12.000. Dengan catatan listrik itu Rp2.000, kemudian yang 10.000 itu ongkos saya kerja, saya hitung waktu regenerasi itu Rp5.000, dan yang Rp5.000 adalah untuk bahan cuci. Jadi andai kata saya kepepet banyak saingan, saya jual air di depot saya misalnya Rp3.000 pun saya tidak akan rugi, tetap saya untung. Tetapi kalau kita menggunakan perangkat dengan bahan operasional yang tinggi atau dengan biaya yang tinggi, kita bingung mau jual air. Kita mau jual 5.000 rugi, mau dijual 7.000 banyak pesaingnya yang lebih rendah, seperti itu. Kita hanya bisa mengakali menggunakan cara dengan perangkat demineral. Jadi perangkat demineral ini air buangannya hanya pada waktu kita melakukan pembilasan bahan cuci. Kalau bahan cucinya ekstrim atau kita cuci dengan kadar yang tinggi, biasanya hasil kita jauh lebih banyak, bahkan bisa sampai 10.000 liter tidak melakukan regenerasi lagi. Tetapi karena saya selalu memberi, jika ada pengguna perangkat ke Dimas bertanya berapa lama baru masa penggantian, makanya saya biasa katakan itu antara 7 sampai 10 tahun baru kita mengganti resin anion dan kationnya. Kenapa saya bisa mengatakan bahwa antara 7 dan 10 tahun? Karena yang saya pasang 10 tahun lalu sampai sekarang masih baik, masih bisa dipakai dan masih bisa beroperasi. Itu membuktikan atau bukti bagi saya pribadi bahwa menggunakan perangkat demineral ini cost-nya lebih rendah. Kalau kita menggunakan perangkat demineral yang lain ya, beban listriknya kan berat tuh, air buangan juga banyak sekali karena itu limbah produksi. Kemudian ada juga selain listrik tinggi, air buangan banyak, harga jualnya kita bingung ya. Bahan penggantinya juga harus diganti. Kalau air Anda TDS-nya 300 ya kurang lebih 4 bulan sekali Anda harus ganti membran. Kalau membran itu pun dicuci sama. Bahan cuci yang dipakai buat mencuci membran itu sama dengan bahan cuci yang saya pakai untuk mencuci anion dan kation. Karena persamaan dan perbedaan dari sudut pandang bisnis, jadi saya lebih cenderung menggunakan perangkat demineral ini. Perangkat demineral ini kalau per 5.000 liter kita memproduksi air hanya Rp12.500 misalnya, hanya Rp12.500, kan berarti kita sudah menghemat sebanyak 250.000 dari satuan tangki. Itu dari aspek biaya produksi. Tetapi saya menjelaskan seperti ini, Anda harus mempertimbangkan aspek wilayah juga. Kalau wilayah Jawa Barat secara umum kan kualitas airnya bagus, di mana-mana bagus. Jadi pilihan air tangki jadi solusi. Kenapa pilihan air tangki jadi solusi? Karena air tangki dia membawa air dari gunung. Kalau memang benar-benar dari gunung ya, dia membawa air dari gunung, kemudian kita gunakan perangkat pun akan sangat murah di rumah. Jadi kita tidak perlu menggunakan banyak filter. Jadi begitu air dari truk tangki masuk ke toran, kita membuat air bahan bakunya setengah jadi, kita masukkan ke tangki stainless, kemudian kita jual ke depot
hanya dengan menggunakan 2 housing dan 1 ultraviolet, itu sudah cukup. Ya, 2 housing itu isinya filter cartridge yang berbahan kertas. Bahan kertas itu bisa seperti merek Dewater, kemudian bisa juga merek Aquaco, merek KSH, atau merek CP. Itu kita gunakan untuk filter pengolahan air minum. Tetapi kalau untuk pengolahan sumur kita bisa pakai merek-merek yang berbahan polyester langsung, seperti merek Aqualine, atau seperti merek yang harganya 10 atau 12 ribu ke bawah. Biasanya itu bahannya dari polyester. Nah, polyester itu bagus kalau kita pakai untuk sedimen. Jadi pengolahan untuk sebelum ke depot air minum, untuk mengolah bahan setengah jadi. Tetapi kalau kita mengolah bahan yang untuk air minum, bagusnya kita menggunakan CF berbahan kertas, seperti yang mereknya tadi saya sebut, yang harusnya merek tidak boleh saya sebut karena nanti diblokir sama Facebook. Nah, sahabat Kendimas, sampai saat ini saya sudah setengah jam produksi dan TDS saya masih tetap di angka 23. Dan ketika membuat produksi ini, biasanya saya mengisi toran 2.500 liter ini dalam waktu 2 jam. Kenapa 2 jam? Karena saya tidak menggunakan pompa air untuk memproduksi air baku. Saya menggunakan gravitasi. Karena kebetulan tangki penampungan air saya dari sumur itu berada di ketinggian 4 meter dari lantai, 4 meter di atas. Jadi tekanannya ke bawah cukup kuat untuk mendorong demineral ini sampai menghasilkan air baku. Jadi saya katakan bahwa ini air baku, kita membuat air baku untuk kebutuhan depot air minum. Kan paling sering ada banyak pertanyaan di WhatsApp itu. Pertanyaannya sederhana, Pak, apakah mesin demineral ini bisa langsung diminum? Wah, itu pertanyaan yang agak membuat saya bingung menjawabnya. Karena kalau saya tidak mempunyai pikiran yang panjang, saya akan katakan iya buat air minum. Tetapi saya yang terus berpikir panjang, saya akan mengatakan tidak bisa diminum. Dan kemudian mereka berpikiran bahwa demineral yang Kendimas bikin ini bukan buat air minum. Nah, pemahaman ini yang membuat saya stres kadang-kadang. Stresnya itu kita ini membuat air kan air baku dulu. Ya, mesin apapun itu yang kita pakai untuk mengolah air dari sumur itu namanya mengolah air baku. Nanti setelah dia masuk ke toren seperti itu, toren ada di sana itu. Nah, ini toren saya. Ya. Setelah masuk ke toren itu, nanti saya masukkan ke toren penampungan di depot air minum, baru namanya air minum. Tetapi selama saya masih proses dari sumur, kemudian masuk ke demineral, masuk ke toren penampungan yang besar, itu kita harus menyebutnya air baku. Jadi ini pengolahan air baku. Seandainya kita ingin memeriksakan fisika dan kimia air kita ke Dinas Kesehatan, itu terpenting adalah di tong ini, di tong yang kita olah jadi air baku ini untuk kebutuhan pengukuran kimia dan fisika air. Tetapi kalau yang di depot air minum di sana itu, yang kita dapat itu adalah surat bebas bakteri. Jadi bebas bakteri untuk dijual ke konsumen. Jadi Anda harus paham betul ya, harus paham betul. Kalau ada petugas kesehatan atau Anda ingin memeriksakan air Anda ke Dinas Kesehatan, kemudian Anda membawa contoh airnya sendiri, Anda bawa pergi ke Dinas Kesehatan, itu salah. Karena ketentuan peraturan perundang-undangnya tidak begitu.
Jadi kita harus meminta dinas kesehatan atau melalui jaringan sanitasinya seperti kantor kelurahan atau kantor kelurahan yang menangani bidang kesling, kesehatan lingkungan, atau bisa melalui bidan, atau bisa melalui petugas puskesmas dengan catatan mereka memang punya sertifikat untuk layak higienis. Kalau orang medis itu tidak memiliki sertifikat layak higienis atau belum pernah mengikuti pelatihan sanitasi, dia tidak diperbolehkan itu untuk melakukan pengambilan sampel. Dan yang dibolehkan justru orang-orang dari laboratorium. Mereka akan mereka punya peralatan sendiri, mereka akan datang melakukan pengecekan, mengambil sampelnya dan mereka bawa ke laboratorium. Kalau Anda yang membawa hasil air itu ke sana, itu ilegal itu ya, tidak benar. Jadi Anda tidak boleh membawa sampel air itu ke sana. Kecuali air untuk pengujian fisika dan kimia air. Itu Anda boleh membawa sampel itu ke sana. Karena untuk fisika dan kimia air, kalau Anda menggunakan air seperti yang saya olah ini, air sumur dari TDS 300, kemudian saya gunakan perangkat demineral ini, kemudian saya masukkan ke toren, ya, itu boleh saya bawa sampelnya, saya masukkan di dalam botol untuk saya bawa ke laboratorium untuk meminta pemeriksaan fisika dan kimia air. Tetapi kalau Anda menggunakan air gunung, air dari truk tangki yang banyak menawarkan air untuk pengisian depot air minum Anda, itu surat laboratorium Anda tidak perlukan untuk fisika dan kimia air. Apa sebabnya? Karena surat kelaikan atau kelayakan fisika dan kimia air itu harus Anda minta dari truk yang datang mengisi air di depot Anda. Jadi nanti surat dari truk yang menjual air itu ke tempat Anda berdasarkan kopian yang sudah dilegalisir sama perusahaannya, Anda boleh tempelkan kertas itu di depot Anda untuk menandakan bahwa air yang Anda jual itu layak disuplai oleh perusahaan yang memang bertanggung jawab dan memiliki surat fisika dan kimia air. Itu hal atau ketentuan yang berlaku secara standar di kita semua. Tentang 2 hari lalu saya ada membaca postingan di Facebook itu tentang surat layak higienis. Sahabat Kendimas semua, surat layak higienis ini sebenarnya itu kewajiban pemerintah melalui dinas kesehatan setempat untuk menyelenggarakan pelatihan layak higienis ini. Tetapi kalau kita mengharap atau menunggu dari maunya atau proyek dari pemerintah untuk penyelenggaraan sanitasi atau layak higienis ini, itu kita butuh waktu yang lama dan panjang. Sementara kita sendiri membutuhkan surat itu untuk operasional lebih lanjut tentang layak higienis ini. Layak higienis ini penilaiannya tuh meliputi kerapian depotnya, cara pengisiannya, karyawannya berseragam apa tidak, karyawannya harus pakai masker, ada fasilitas toilet dan tempat cuci tangan di sana, keramik harus putih bersih, tidak boleh ada debu, tidak boleh ada kotoran. Terus pekerjanya harus bersepatu, ya. Persyaratan layak higienis itu sudah ditentukan di dalam peraturannya. Jadi ada kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemilik depot. Nah, karena pelatihan layak higienis ini tidak bisa kita dapat bebas atau kita tidak bisa menunggu belas kasihan dari pemerintah untuk menyelenggarakan
pelatihan higienis sanitasi, sebaiknya atau inisiatif dari kita lah sebenarnya. Jadi ada beberapa teman, mungkin sekitar 50 orang berkumpul, kemudian melalui satu surat meminta untuk Dinas Kesehatan menyelenggarakan dengan biaya datang dari mereka, dari kita-kita. Jadi nanti kita semua patungan kumpul uang, nanti uang itu akan dipakai untuk membayar makan, snack, nyewa tempat untuk latihan ya, untuk pelatihan, kemudian membayar instruktur atau membayar narasumber dan lain-lain, dikalkulasikan jumlahnya berapa. Nanti kita patungan misalnya 50 orang, kita selenggarakan pelatihan like higienis. Kalau saat ini mulai dari hari Senin kemarin saya mendapat informasi bahwa di Jawa Tengah, khususnya di daerah istimewa Yogyakarta, sedang diselenggarakan pelatihan like higienis yang juga atas inisiatif teman-teman di depot air minum. Ya, kalau kita punya kelembagaan sendiri, misalnya melalui organisasi yang kita bentuk, maunya kita sendiri, itu boleh-boleh saja. Seperti ada asosiasi himpunan pengusaha air minum, ada lagi asosiasi itu perserikatan, perkumpulan. Dalam bahasa hukumnya itu berserikat atau perkumpulan atau paguyuban atau sejenisnya. Nah, tentang legalitas diakui oleh pemerintah apa tidak itu atas dasar akte dari notaris yang kita buat secara bersama-sama untuk mendirikan kelembagaan itu. Kelembagaan itu bisa berlaku secara nasional atau tidak itu saya kurang tahu, tapi kalau menurut ketentuannya, karena kita sudah berada pada daerah sistem otonomi, jadi per satu wilayah itu ada pengurusnya sendiri, organisasinya. Tapi maaf, seperti yang saya katakan tadi, saya tidak tahu secara global karena tidak semua hal saya tahu. Tidak semua hal saya pahami, tidak semua hal, saya juga bodoh seperti kita semua, juga banyak hal yang saya tidak tahu. Saya bodoh karena saya belajar saja, jadi saya bisa memberikan argumen. Kalau dahulu itu kan semua sentralistik, terpusat ya. Jadi sentralistik itu artinya semuanya terpusat. Setiap kepala daerah tidak punya kewenangan untuk melakukan suatu kegiatan di luar atau tanpa persetujuan pemerintah pusat. Tetapi karena sekarang sudah ada otonomi, sudah ada otonomi khusus, sudah ada otonomi secara pemerintahan, jadi gubernur, wali kota masing-masing bisa memberikan kebijaksanaan atau kebijakan yang berhubungan dengan organisasi di daerahnya. Jadi untuk berlaku secara nasional mungkin sulit. Jadi kalau misalnya Anda mendirikan satu, kemudian berhubungan dengan daerah yang lain, mungkin pengurusnya beda, tapi perlu akta notaris baru untuk berada di satu wilayah kerja. Jadi setiap wilayah kerja itu beda administrasinya. Ketentuan yang sudah diatur oleh pemerintah secara umum, saya hanya lebih mengenal atau pengelolaan secara mandiri. Mandiri misalnya di dalam wilayah saya, misalnya di Kota Blitar, kita ingin menyelenggarakan like higienis atau untuk mendapatkan surat sertifikat like higienis itu siapa saja boleh ikut, baik pemilik depot atau bukan pemilik depot. Anda tahu bahwa surat like higienis itu sangat penting, sama persis dengan ijazahnya insinyur. Ijazah STM atau ijazah sarjana insinyur itu dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan. Kalau ikut pelelangan, kalau ikut tender, kalau sertifikat itu tidak ada, kan tidak bisa proyeknya jalan karena tidak memenuhi syarat, tidak memenuhi standar. Tetapi kalau Anda walaupun tidak punya depot, tetapi Anda punya surat like higienis, Anda bisa melakukan pekerjaan lain. Misalnya contoh mengambil sampel-sampel air dari depot-depot untuk diantarkan ke Dinas Kesehatan. Itu merupakan bagian dari perlunya surat like higienis. Jadi tidak harus pemilik depot, siapapun bisa.
mendaftar, membayar di kelompoknya, terus mengusulkan ke Dinas Kesehatan untuk membuat atau untuk menyelenggarakan pelatihan like higienis atau like sanitasi untuk kebutuhan pengolahan air. Itu penting sekali. Jadi tidak selalu surat itu harus dimiliki oleh orang-orang yang bergerak di depot air minum. Justru surat Anda, kalau Anda sudah pernah ikut pelatihan higienis sanitasi, Anda bisa menguruskan depot atau kelengkapan dokumentasi dari keabsahan dari sebuah depot air minum ke yang berhubungan ke Dinas Kesehatan. Itu pentingnya surat atau sertifikat like higienis. Ini pagi ini saya ngoceh itu karena sambil saya menunggu air penuh. Tadi saya sudah katakan ini 2 jam baru tandon saya itu penuh karena saya menggunakan gravitasi, jadi tidak menggunakan pompa air. Ini TDS saya masih di 23, saya harus menunggu dia naik sampai ke 120 karena saya menghendaki air di TDS tangki saya itu 90, antara 50 sampai 90 ppm itu yang saya jual ke depot untuk saya salurkan ke depot air minum saya. Jadi kalau Anda menonton ini dari awal, Anda ikuti pelan, Anda dengarkan, nanti Anda paham. Karena pengetahuan banyak dari siaran langsung saya atau dari postingan-postingan saya. Saya postingan tidak selalu melulu menjual. Mungkin dalam postingan saya yang terakhir-terakhir pun saya tidak berambisi untuk menjual. Saya lebih suka untuk memberikan pemaparan yang jelas, yang gamblang. Ketika orang itu paham, ketika orang itu sangat paham, dia akan lebih mudah menggunakan alat kita daripada saya merahasiakan sesuatu yang jadi rahasia. Nanti Anda beli baru Anda bilang saya tipu, ya. Nah, itu yang saya hindari. Oleh sebab itu teman-teman, saya lebih suka untuk memberikan narasi, lebih suka memberikan penjelasan yang konkret, yang real di lapangan, dan apapun yang Anda tanya yang berhubungan dengan air, dengan pengolahan air minum, air bersih dan air minum, mudah-mudahan saya bisa. Insya Allah saya mampu menjawabnya dengan baik, ya. Cuma harus bersabar karena walaupun sekarang ini saya sudah berusia lebih dari 60, tapi Tuhan masih menitipkan satu bayi lagi buat saya. Jadi saya agak kerepotan karena harus menolong istri, ya, membantu istri. Apalagi di hari Minggu seperti ini, biasanya saya masak gitu untuk makan anak-anak. Nah, anak-anakku juga masih kecil. Ya, jadi tidak waktu terbagi-bagi. Tetapi kalau Anda bertanya, kemudian Anda sabar, pasti saya akan jawab dengan baik, semampu saya, sepemahaman. Dan karena saya itu lahir besar di Jayapura sana, sampai saya tua juga di Jayapura, ada efek yang buruk itu kalau saya bicara, orang jarang paham. Pertama mungkin karena bahasa saya cepat. Yang kedua, ini susunan kata-katanya ini tidak teratur. Tetapi kalau mungkin teman-teman dari Makassar ke arah timur sana sampai ke Papua, mungkin mereka mudah paham dengan bahasa saya. Tapi kalau dari mulai Makassar ke sini, barat ini sampai di Pulau Jawa ini agak kesulitan memahami bahasa saya. Sehingga saya harus menjelaskan berulang-ulang, baru mereka paham. Baik, kita kembali ke perizinan yang berhubungan dengan depot air minum. Jadi setelah kita memenuhi syarat-syarat like higienis sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, baik melalui keputusan bupati atau wali kota atau gubernur dan bersama dengan dinas kesehatan, maupun kalau di tempat Anda belum ada surat keputusan ya atau surat atau peraturan yang datang dari pemerintah daerah setempat, itu kita boleh tunduk dan patuh pada peraturan Menteri Kesehatan dan peraturan Menteri Perindustrian. Jadi kita kembali ke pusat karena undang-undang di daerah belum ada. Kepatuhan kita itu untuk like higienis itu seperti yang saya ungkapkan tadi. Pekerjanya harus berseragam atau berpakaian bersih.
bersepatu, tidak merokok, menggunakan masker. Ya, kalau di depot Anda bau rokok, orang dinas kesehatan datang mau menilai juga langsung ditolak karena tempat kerja bau rokok. Kemudian lantai harus putih, bersih, punya tempat untuk cuci tangan di luar, pakai sabun, kemudian punya toilet, punya layanan tempat berhenti kendaraan, dan itu semua akan dinilai. Setelah dinilai, nilai Anda berapa dari total yang minus, jadi tidak semuanya harus sempurna, dari berapa minus, berapa plus. Misalnya Anda dapat poin 70, mungkin bisa lulus, ya. Dan Anda akan diberikan surat layak higienis. Surat layak higienis itu ada pada depot, tetapi sertifikat layak higienis itu ada pada pribadi, ya. Ada pada pribadi pengelolanya atau pada karyawannya. Misalnya karena bosnya tidak sempat pergi ikut kursus atau pelatihan sertifikasi layak higienis, dia menyuruh anak buahnya juga bisa. Karena yang mendapat sertifikasi layak higienis bukan depotnya, tapi orangnya. Nanti depotnya yang memperoleh surat layak higienis. Jadi beda dua surat itu antara sertifikat dan surat yang menjelaskan tentang depotnya betul-betul layak higienis dan boleh mengurus surat untuk lebih lanjut. Ya, jadi kalau teman-teman ingin punya surat layak higienis, kumpulkan beberapa teman dalam satu wilayah kerja, kemudian ajak mereka untuk mengikuti surat izin layak higienis, minta ke dinas kesehatan setempat untuk menyelenggarakan pelatihan layak higienis berdasarkan dana dari teman-teman semua. Jadi itu seperti dana mandiri. Ya, sambil menunggu proses pengisian toran, kita bercerita. Kalau Anda ingin bertanya, Anda bisa menulisnya di kolom komentar. Baik Mas Pak Bintang, selamat pagi Pak. Ini saya tadi bilang saya menghasilkan dari perangkat mineral ini saya tidak mengejar TDS 0. Tapi untuk kepentingan depot air minum saya mengisi toren saya pada TDS antara 60 dan 90. Jadi saya tidak men-settingnya untuk 0. Jadi ketika dia berada di 23 begini, ini masih terlalu rendah buat saya. Jadi saya harus menunggu mengisi toren di saya di sana Pak Bintang tuh sampai penuh. Nanti saya akan melihat angka itu naik di poin berapa. Tadi kan 23,4, sekarang sudah 23,3. Dia akan turun terus ke bawah sampai di posisi 0. Nah, kalau dia di posisi 0, saya tidak bisa menjual air ini kan dengan TDS 0 karena di kompleks saya atau di wilayah saya ini kalau kita kasih air dengan TDS 0 banyak keluhan. Jadi mereka lebih suka minum dengan air dengan TDS 90-an. Jadi antara 50 ke 90. Begitu Pak Bintang TFTT. Nah, dari hasil pengolahan air baku saya ini, Pak Bintan, ini saya masukkan dulu ke toran untuk menjadi air baku. Nanti saya pindahkan air baku ini menuju ke depot air minum. Kebetulan depot air minum saya tadi saya sudah ulas di video awal. Di sana itu letaknya. Itu ada bagian pipa yang naik ke atas, itu menuju ke depot. Dari mesin ini menuju ke depot saya itu 5 meter jauhnya. Ini mesin ini sengaja saya pasang di sini karena ada teman-teman itu dari jauh, Pak Bintan, dari Makassar, dari Papua, dari NTB, mereka datang ke sini belajar. Kalau mesin ini berada di dalam dekat dengan depot, nanti yang belajar kerepotan karena tempatnya sempit. Kalau di sini kebetulan di halaman luas, Pak Bintan, jadi karena luas, jadi kalau teman-teman datang banyak, mereka datang belajar bagaimana menggunakan perangkat mineral, mereka bebas di sini, bisa ketawa keras-keras, bisa merokok, bisa makan ya. Karena di sini ada pondok yang saya sediakan buat makan-makan. Nah, itu tempat lesehan. Kalau orang Papua bilang itu honai, tapi orang Jawa bilang ini apa gazebo atau rumah sawah atau apa begitu. Nah, kita biasa duduk
ngopi sini. Kadang-kadang kalau ada teman yang dari jauh dari wilayah Jawa, mereka kan pakai mobil itu, capek, jadi bisa tiduran di itu, begitu Pak Bintang. Jadi Pak Bintang ini TDS masih 23 karena memang saya sengaja tidak menurunkannya di posisi 0. Jadi dia tetap berada di posisi 23. Saya justru menunggu dia naik. Begitu. Kalau misalnya nanti sampai toren ini penuh dia tidak naik, berarti saya harus menambahkan air baku Pak ke dalam toren itu supaya harus mencampurnya supaya toren itu TDS-nya nanti 90. Karena memang yang saya kejar itu target 90. Gitu. Nah, yang TDS 23 ini saya masukkan ke sana, Pak. Jadi itu toran tulisannya 2.900 liter. Jadi saya menunggu toran itu penuh, Pak. Nah, jadi TDS 23 ini terus berjalan, saya isi terus ke toran. Saya isi terus ke toran, Pak. Jadi setelah saya isi ke toran ini sampai penuh atau dia sampai berkurang, kira-kira hampir sampai di mulutnya itu tidak, TDS ini tidak bisa naik, berarti saya harus menambahkan air baku ke dalam. Karena air baku saya TDS-nya 300, saya akan mencampurkan air baku saya ke dalam toren ini untuk mencapai angka 90. Kalau di mesin saya ini TDS-nya sedang proses ini angkanya 23, berarti nanti saya tidak perlu regenerasi lagi. Saya tinggal mengisi saja, Pak. Begitu. Nanti kalau belum naik lagi, saya akan campur lagi dengan air baku karena saya memang menjual air cocok dengan lidah orang-orang di kompleks saya atau di lingkungan saya ini. Mereka suka kalau air itu TDS-nya antara 50 sampai 90. Mereka rasa enak, nyaman begitu. Tapi kalau mereka bilang air lebih rendah dari itu, TDS-nya di bawah 40, mereka bilang mereka suak. Terutama petani di sawah ya. Mereka bilang loyo. Katanya minum itu tidak ada rasanya air. Nah, itu jadi masalah. Jadi setiap siapapun kita membuat air atau memproduksi air untuk kita jual itu harus menyesuaikan lidah orang di wilayah kerja kita. Kalau orang di wilayah kerja kita itu airnya sudah cocok dengan lidah di depot kita, insya Allah mereka akan tetap bertahan minum dari air depot kita. Jadi saya tidak menggunakan air dari tangki beli, Pak. Kalau yang jadi alasan saya tidak membeli air tangki beli karena mahal ya, karena mahal. Kalau saya produksi sendiri seperti ini, air di TDS 90 hanya Rp12.000 kalau 5.000 liter. Kalau saya membeli dari truk 5.000 liter itu 280.000. Jadi hemat cukup banyak. Kalau saya menjual air ini 2.000 pun saya tetap untung ya. Karena saya tidak menggunakan listrik untuk produksi ini, tapi saya menggunakan gravitasi. Ya betul Pak Bintan. Jadi air ini sebenarnya di TS 23 itu sudah lembut airnya, sudah bagus dia gitu. Dia sudah nyaman, oksigennya tinggi, pH-nya bahkan hampir 8,7 Pak. Kalau TDS-nya 23 ya. Tetapi kalau semua bergantung dari lidah masyarakat setempat. Lidah orang di sini lebih suka air dengan TDS 50-an sampai 90 dengan pH 7,5 sampai 8, Pak. Jadi saya harus tetap menjaga dan mempertahankan itu. Bagaimana caranya? Kalau air demineral atau menggunakan mesin seperti yang saya pakai ini, Pak, itu airnya tidak pahit. Begini, tidak. Jadi air itu pahit karena air itu kehilangan oksigen. Kemudian air itu hasil dekompresi atau hasil diperas. Tapi kalau mesin demineral itu perbedaannya itu dia tidak memeras air, tapi dia menangkap mineral berat yang di air yang melayang-layang itu semua diikat, Pak. Jadi airnya tidak mengalami dekompresi atau tidak melalui injeksi tekanan yang tinggi, sehingga dia bisa menghasilkan air dengan tanpa rasa pahit. Seperti itu, Pak.
Saya terima kasih Pak Bintan mengikuti dan ya, kita bisa sama-sama belajar eh, tentang air dan kualitasnya yang seperti itu ya. Jadi kalau kita cenderung pakai air gunung itu juga bagus. Semuanya ini tergantung pada pilihan kita. Tetapi ujung dari setiap produksi itu adalah cita rasa airnya di lidah. Kalau kita menggunakan membran itu keluhannya memang semua air pahit, air tidak enak. Di bawah 20 ppm karena membran itu bisa mentoleransi apalagi yang habis dicuci-cuci itu bisa TDS-nya bisa 30-an. Kalau masih baru itu 5 ya, kalau masih baru 5 bisa. Tapi kalau sudah di ujung-ujung itu kalau sudah dicuci berulang-ulang TDS-nya di 30-an. Jadi kalau kita menggunakan air kompresi atau dengan dekompresi, kompresi membran itu biasanya mengalami itu. Tapi kita bisa menggunakan solusi lain selain dekompresi membran tadi, Pak. Kita bisa pakai PVDF. Itu solusi paling bagus karena dia running tanpa tekanan, tanpa injeksi. Kalau ini kan resin penukar ion ini, jadi tidak butuh pompa air. Saya menggunakan gravitasi, Pak. Jadi ini sistem pengolahannya seperti itu dan ketika melakukan regenerasi saya juga tidak harus pakai sepatu boot, tidak harus pakai sarung tangan. Ini tanganku tidak ada. Saya juga pakai sandal ini. Pakai sandal yang rapi. Mandi bersih juga ya, baru regenerasi. Jadi saya tidak kotor. Saya pernah melihat satu video orang melakukan regenerasi di Facebook juga. Ada teman satu di daerah mana ya, bukan di Pulau Jawa, itu melakukan regenerasi, dia manjat, kemudian pakai tangga, kemudian mengisi dari atas, begitu. Jadi saya rasa, sebenarnya saya ingin menolong, tetapi kami tidak terhubung di Facebook. Ingin menolong mungkin dalam arti memberikan solusi, bagaimana cara supaya tidak naik tangga. Jadi menyiram dari atas itu kan jadi basah semua, jadi kotor ya. Kalau saya tidak, karena ada tangki regenerasi di sini. Jadi ini bahan regenerasi. Jadi ini bahan cuci. Jadi kalau dia sudah dipakai, dicuci, tidak dibuang. Nanti dia kembali lagi ke tangki ini. Jadi toran ini tetap penuh airnya. Ini tetap penuh airnya. Nah, itu bahan cucinya. Jadi demikian juga yang ini juga bahan cuci. Jadi ini bahan cuci anion, yang sebelah kiri tadi itu bahan cuci kation. Ya. Jadi bahan cucinya memang di situ. Jadi selesai pakai balik lagi ke tong itu. Nanti dipakai lagi jadi nggak dibuang. Kita hemat. Teman-teman yang sudah membeli perangkat Kendimas, mereka juga merasakan bahwa betul menggunakan Kendimas sangat hebat, sangat hemat dan jauh lebih murah karena tidak dibuang. Habis cuci buang kan kasihan ya. Kita pakai saja ulang, kita pakai ulang gitu. Nanti kalau dia sudah tidak efektif atau hasil sudah tidak banyak, tinggal tambah bahan pencucinya, tapi kan tidak banyak, sedikit. Nambah 1 gelas ya, nanti efektif lagi. Kalau dia sudah kurang efektif, tambah lagi 1 gelas. Jadi nggak dibuang, dia tetap tersimpan di situ, nggak ada limbah, bersih, nggak ada limbah. Ini tempat kerja saya kan bersih, nggak ada basah-basah di bawah, nggak ada, semuanya clear, tidak ada masalah. Jadi ketika kita mencampur baru ya, itu di tiga kali regen atau 7 kali regen pertama, tergantung. Kenapa saya bilang 3 dan kenapa saya bilang 7 itu bergantung dari merek resin yang kita pakai. Kalau merek resin yang saya pakai ini, saya tidak boleh menyebut merek, nanti diblokir sama Facebook. Itu kualitasnya baik. Pertama, air tidak kuning. Kemudian kedua, tidak ada bau. Jadi dia baik-baik saja, walaupun kita regenerasi dia tidak bau. Harga beda sedikit, tetapi ini kualitasnya lebih baik. Kemudian butiran gel dari resin itu besar-besar.
Kalau resin lain mungkin besarnya 0,2 atau 0,185 itu dia akan keluar dari strainer, keluar dari penyaringan. Tetapi kebetulan yang saya pakai ini resin yang butirannya besar, jadi 0,25 0,25 sama 0,3 milimeter itunya, apa besarnya jelinya itu. Jadi itu resin untuk kegunaan high speed. Untuk high speed itu untuk kecepatan tinggi. Jadi banyak orang salah itu begini ya. Mereka hanya gunakan resin satu sak, tapi dia pakai pompa yang 50 liter per menit. Itu hasil tidak ada. Ya, itu semua buru-buru. Nggak bisa hamil itu. Kalau biasa saya jelaskan buat teman-teman yang datang, biasanya mereka ketawa. Kalau bikin cepat-cepat mana bisa ada hasil. Nggak bisa hamil. Bikin harus pelan-pelan supaya ada hasil. Pelan-pelan itu kalau sudah tahu resinnya cuma pakai 25 liter atau 20 liter. Resin nggak pernah itu, walaupun tulisannya 25 liter, tapi pada kenyataannya nggak pernah. Saya takar berulang itu cuma 20, kadang 18. Nah itu karena dia tumpah-tumpah mungkin waktu dibawa angkutan. Jadi kalau kita menggunakan hanya satu sak yang jumlahnya kurang juga, kemudian kita pasang pompa besar supaya hasilnya banyak, wah itu salah, tidak tercapai hasilnya. Justru pelan-pelan ya, pelan-pelan nanti banyak anak, maksudnya hasil bisa banyak. Tapi kalau buru-buru ndak bisa dapat apa-apa, ya begitu. Kalau Pak Bintan ingin coba air dari Demineral ini, ada teman yang sudah memproduksinya dan digabung dengan itu Pak, dengan Aero Hydro Kendi Emas. Itu airnya ada dijual di Lazada, di Shopee. Di Shopee nanti Pak Bintan cari ini, tulis ini Aero Hydro Kendi Emas. Nanti air itu muncul, baru Bapak beli online. Nanti cicipi airnya, itu air demineral. Itu menggunakan produk Kendi Emas original. Atau bisa beli air online juga, mereknya Gentong Mas. Itu juga air menggunakan produk, dan totality perangkat semua datang dari saya. Totality itu perangkatnya mulai dari awal sampai ke pengisian, itu dari saya. Gentong Mas juga perangkat dari awal sampai ke pengisian itu semua buatan tangan saya, Pak. Jadi mereka bisa bisa menghasilkan air dengan harga yang fantastis ya. 1 galon 90.000, ada yang menjual 1 galon 25.000. Mereka berani menawarkan itu karena ini saya membimbing mereka dalam grup, Pak. Jadi bagaimana cara menjual, bagaimana cara melakukan produksi yang baik, itu saya ajarkan di grup. Cuma grup Kendi Emas sekarang ini lagi sedikit, mungkin sekitar 30 orang saja, karena yang sudah pandai-pandai itu kan saya keluarkan. Sebab kalau yang sudah pandai-pandai tetap berada di grup, itu HP tidak kuat. Karena kalau mengirimi video atau mengirim gambar, itu sudah kita pakai HP sekuat apapun tidak akan mampu menampung mereka punya kemampuan. Jadi sambil menunggu proses, ini dia sudah naik ke 23,5. Berarti air di tong itu TDS-nya sekarang masih segitu itu. Nanti kalau karena yang air yang ingin saya jual itu TDS-nya 90, jadi saya campur dengan air baku. Air dari sumur itu lewat filter saya masukkan ke tong supaya nanti saya ukur 90. Sebab kalau dia jadi kalau nanti saya mengisi tangki ini lagi, saya tidak perlu regenerasi karena TDS-nya masih 23. Jadi saya akan melanjutkan pengisian kalau air di toren saya yang itu habis. Nah ini, jadi ini tulisannya dari pabrik, tangki ini tulisannya 2.900 liter, tapi realnya saya tidak tahu, tapi saya anggap saja ini isinya 2.500. Jadi saya memproduksi dari hasil TDS yang ada seperti ini. Jadi kalau pas siaran langsung begini sambil menunggu Anda tanya, Anda bisa chat, Anda bebas bertanya.
ada juga yang bertanya tentang bagaimana masalah mengatasi depotnya setelah dikirimi video ke saya. Ternyata banyak yang mubazir. Banyak yang mubazir tuh banyak hal yang tidak berguna dipasang di depotnya, malah menjadikan air itu tidak karu-karuan ya rasanya. Karena ini banyak sumber masalah di sana. Sumber masalahnya itu secara umum yang dihadapi semua depot itu sebenarnya sederhana. Pertama, dia menggunakan FRP. FRP itu fiber force plastik. Jadi fiber tapi dibungkus plastik. Ini kalau untuk depot air minum dia ada efek bau sedikit ya. Saya tidak tahu dari mungkin mereknya atau apa. Tapi kalau kita gunakan merek yang bagus, yang harganya mahal, yang kurang lebih sekitar 1.500.000-an per buah FRP ini, airnya tidak bau. Begitu. Tapi kalau kita beli yang cuma murah-murahan itu bau. Kecuali Anda pakai buat air sumur, air kandang ayam, kepentingannya berbeda. Nah, kemudian dari tangki FRP ini dia gunakan pompa stainless, pompa yang besar itu, yang kapasitasnya 50 liter, 56 liter per menit. Ya itu kan air yang kotor tidak sempat tertahan di dalam filter. Tidak ada gunanya filter karena semua air kotoran didorong semua keluar dengan pompa itu karena ngebut target, kejar target. Harusnya kalau kapasitasnya atau produksinya memang tinggi, memang banyak, itu solusinya yang paling simpel itu adalah menggunakan pompa yang kecil. Kalau kurang, 2, gandakan. Kalau kurang lagi, gandakan lagi, begitu. Jadi pompanya tetap cuma jumlah perangkatnya yang bertambah banyak. Jalurnya seperti itu. Saya akan mengecek dulu air di toren saya itu, jangan sampai nanti luber. Nah, teman-teman, itu kan ada gelang di bagian atas itu. Ada gelang itu saya jadikan patokan. Kalau nanti air ini saya isi sudah sampai di gelang itu, kemudian TDS-nya masih tetap rendah, TDS pengisian dari mesin demineral ini sudah rendah, tetap mungkin tidak terlihat, baik saya dekatkan silau. Nah, mungkin sudah sekitar ini 23,6, ternyata masih segini karena air yang saya jual itu 50. Jadi tetap kalau air sudah sampai di gelang tetap harus saya matikan, karena kalau tidak saya nanti saya tambah dengan air dari air baku dari sumur, saya tambahkan masuk langsung ke situ melalui filter. Jadi untuk dari gelang ke atas itu karena sudah tiap hari sudah kebiasaan, jadi saya sudah tahu bahwa kalau saya tambah air sisanya dari TDS 23 ini nanti jadi 90. Gitu matematikanya. Jadi TDS 23 ini nanti saya isi sampai di gelang di toren itu saya matikan untuk saya tambahkan dengan air dari sumur. Jadi TDS-nya di 90. Jadi kita tidak bisa membuat satu mesin kita gunakan untuk 2 kebutuhan bisa. Misalnya kita ingin TDS 0, ya kita tinggal meregenerasi perangkat ini supaya untuk TDS 0. Tapi kalau kita gunakan hanya untuk kepentingan air mineral, TDS-nya kita suka-suka, sesuka hati kita karena kita yang membuat. Jadi kita bisa buat air mineral TDS 50 bisa, 60 bisa, 90 bisa, 120 bisa, setara produk-produk pabrikan itu gitu. Yang penting jangan sampai 500. Kalau 500 itu melanggar ketentuan. Jadi kalau orang bertanya sama saya, Pak, itu air yang baik itu TDS-nya berapa? Ya saya akan jawab, sesuai ketentuan pemerintah, TDS yang boleh diminum oleh makhluk manusia itu adalah
500 maksimal. Karena untuk kebijaksanaan kita ambil aja setengahnya. Jadi itu berarti layak kan. Jadi karena kalau diambil garis titik bawah sama titik atas, tidak layak, layak, tidak layak. Berarti kalau kita bagi dua, berarti layak di tengahnya. Berarti layak diminum oleh orang, berarti di TDS 250 ke bawah. Nah, air 250 serak Pak. Kalau serak berarti filter Anda kurang bagus. Air TDS 250 itu rasanya aneh. Nah, makanya saya menciptakan hydro magnetizer untuk pengisian depot air minum. Jadi walaupun TDS-nya 250, air itu tetap lembut di leher. Air tetap enak, air segar ya. Nah, kemudian karena harganya mahal, saya membuat solusi lain itu aerohydro. Kalau Anda menggunakan mesin RO, Anda bilang sama saya, Pak, saya mau beli aerohydro quantum yang untuk mesin RO. Jadi saya spesifikan bahwa air yang keluar dari mesin RO Anda tidak pahit. Kalau Anda menggunakan barang pabrikan ya habis masa pakainya. Seperti yang pakai, saya mohon maaf, yang pakai bio itu habis. Jadi 10.000 liter itu harusnya Anda membeli baru, Anda menggantinya di sana, tidak membiarkannya dia terpasang indah di situ. Nah, kalau punya saya tuh kan dari batu tuh, dan itu bukan barang pabrik karena saya membuatnya dengan tangan. Bahasa istilah lainnya itu apa? DIY, do by yourself. Ya. Do it by yourself. Kalau tidak salah singkatan dari DIY itu seperti itu. Nah itu DIY buatan tangan. Saya membuatnya dari batu-batu biasa. Itu ada batu kerang dari biak Numfor sana saya dapat. Kemudian ada batu itu berwarna hijau. Dia ada di Gunung Siklop, begitu. Kemudian ada batu-batu lain juga yang dari Sumatera itu. Saya mengenal batu Sumatera itu karena dulu juga saya tukang potong-potong batu akik itu pada waktu nganggur. Terus ada batu juga dari Sulawesi. Batu-batu itu yang saya susun secara sistematik dengan bantuan dari prinsip kerja Tesla valve. Jadi saya membaca teori Tesla itu kurang lebih 6 bulan. Saya pelajari terus, saya baca berulang. Akhirnya saya menemukan solusi bahwa ini bisa diterapkan di air dan saya menerapkannya di air. Saya tidak memproduksinya secara pabrikan. Saya hanya memproduksinya sedikit, tidak dalam jumlah banyak, dalam jumlah terbatas sesuai dengan kepentingan teman-teman yang pesan saja. Nah, jadi saya tidak menjual barang yang dari pabrik. Ada juga teman yang ngerasa aneh begini. Ini kalau barang pabrik saya menjual tidak pakai untung. Jadi Pak ini berapa harganya ya? Sesuai yang ditulis pabrik ya, itu di situ beli. Filter 12.000, filter 8.000, CF misalnya begitu. Terus HCl, caustic ya saya jual sesuai dengan harga pabrik. Kenapa saya menjualnya begitu? Karena saya rasa bahwa itu bukan saya yang bikin. Jadi saya hanya menghargai benda yang saya bikin. Kalau air misalnya, air di depot saya jual sama dengan orang di lingkungan saya. Mereka jual 5.000 untuk air biasa, saya jual 5.000. Tetapi ada air yang spesifik. Kalau air dengan aerohydro 1 galon itu saya jual 15.000. Kalau air dengan aerohydro pH up yang alkalin, TDS-nya normal itu ikuti 50 dan 90 tadi itu 25.000. Kalau saya air dengan TDS 0 dengan pH tinggi, alkalin 0, itu saya menjualnya 50.000 1 galon. Ada orang-orang tertentu yang membutuhkan air TDS 0 ini ya, teman-teman, kebanyakan mereka yang mengeluhkan banyak masalah terutama di ginjal. Itu menurut mereka, saya tidak tahu persis, dokter menganjurkan untuk meminum air itu. Kalau mereka beli air kemasan itu tidak kuat, katanya terlampau mahal. Jadi
biasanya saya bantu harga normal saja 5.000 walaupun TDS-nya 0. Saya bisa memproduksi air dengan begitu murah karena ada caranya. Saya tidak takut sama orang bilang apa. Kenapa orang harus bilang apa? Oh, ada surat dari Dinas Kesehatan, kok takut ya? Yang menentukan air baik sama atau tidak, air buruk apa tidak, bukan kita yang punya depot. Yang menentukan baik apa tidak itu urusannya Dinas Kesehatan. Kalau Dinas Kesehatan sudah kasih keluar surat, tempel di depot, sah itu, resmi. Tanggung jawab ada di depot air minum. Makanya biasanya kalau kita ada pertemuan dengan Dinas Kesehatan, biasanya Dinas Kesehatan boleh kita menulis di kita punya depot, tulisannya begini. Depot ini di bawah pengawasan Dinas Kesehatan. Boleh. Itu pengertian bahasanya, bahasa hukumnya itu bahwa depot ini itu rutin diperiksa oleh Dinas Kesehatan. Tetapi saya pernah menempel tulisan seperti itu. Depot ini di bawah pengawasan Dinas Kesehatan Kota Blitar. Wah, berikutnya besok ini tidak ada orang datang beli. Ini masalah bahasa ya. Bahasa ini jadi masalah buat kita. Kemudian dia apa yang salah ya gini? Kenapa tidak ada orang beli? Udah sebulan sepi. Gara-gara tulisan itu rupanya. Jadi ada tetangga yang saya tanya, Pak, kenapa tidak beli di air di saya? Kita tidak berani, Pak. Kan depot ini di bawah pengawasan Dinas Kesehatan. Berarti ini diawasi, depot bermasalah. Wah, ini rumit ini. Nah, karena rumit itu makanya di depot saya tulis yang seperti saya posting di YouTube itu. Depot Dinas Kesehatan bilang, ya, Dinas Kesehatan bilang depotkan Dimas, oke, dikasih jempol. Itu bahasa lain. Bahasa plesetan dari ketentuan yang ditentukan oleh undang-undang bahwa ada tulisan depot ini di bawah pengawasan Dinas Kesehatan. Wah, itu kalau diawasi ini berarti depot gawat kan gitu. Jadi bahasa ini bisa mengundang citra. Bahasa ini bisa membuat kita salah arti. Bahasa ini membuat kita bisa dianalisi orang buruk. Makanya itu kalau ada tulisan di Facebook tadi pagi muncul tiba-tiba itu, mulutmu harimaumu. Betul itu ya. Ini bukan mulut tapi tangan. Tangan salah tulis jadi harimau juga buat kita. Baik teman-teman, ini kelihatannya tangki saya sudah berada di level garis, tetapi TDS saya masih di angka 23. Ini masih ada di angka 23.5, berarti sejak 1 jam lalu ini naiknya cuma 0,2 ya. Tetapi air di toren saya ini sudah berada di level ini, jadi saya harus hentikan. Nanti kalau di sini ini sisanya ini, sisa 1 jengkal ini nanti saya tambah dengan air sumur langsung. Jadi di situ ada pompa supply. Jadi saya akan gunakan filter itu sama filter ini untuk saya bypass. Teman-teman harus ini kreatif ya, memanfaatkan three-way ini harus kreatif. Kan kalau kita dorong ke belakang dia backwash. Backwash artinya air akan keluar dari posisi buang. Nah, itu kita bisa jadikan alur keluar. Kalau kita posisikan di posisi wash saja, berarti kan air keluar dari dua sisi, dari sini dan dari backwash. Ya. Tetapi kalau kita ubah three-way ini di posisi normal, berarti air hanya keluar masuk dari sini dan keluar dari sana. Nah, teman-teman kalau teman-teman kreatif ini, satu handle ini bisa dipakai untuk segala macam kebutuhan. Ini kan dari sumber baku ini. Yang paling jelas di sebelah sini. Ini kan dari sumber baku ini air sumur ini. Karena saya pakai selang karena ini air dari toren di atas. Ini kan dari sumber ini. Jadi kalau ini di posisi lain ini, berarti kan airnya ke sana ini, masuk ke sistem jaringan ini. Tetapi kalau saya ingin suplai air sumur, saya pindahkan ini ke backwash. Jadi air tidak lewat sini, tapi lewat belakang, kembali masuk ke toren itu untuk mencampur. Untuk mengukurnya sudah 90 atau belum, di bagian bawah ini ada saya kasih keran buang. Ini untuk mengukur TDS. Jadi
hebatnya sebuah perangkat itu bukan karena perangkatnya, tapi karena Anda sendiri. Kalau Anda hebat, Anda kreatif, Anda bisa menciptakan sesuatu sistem yang ini seperti Mas Munib di Bali, ya, dia menggunakan ultrafiltrasi. Nah, dia cerita bahwa ultrafiltrasi itu kan ada air buangannya tuh Pak. Nah, terus air buangannya pakai buat cuci galon daripada air dibuang-buang. Oh ya, betul betul betul. Nah, itu salah satu kreativitas atau kita berpikir, kemampuan kita untuk mengolah sesuatu, untuk membuat sesuatu supaya dia jadi lebih bermanfaat. Jadi three-way ini juga bisa kita bolak-balik seperti itu. Jadi bisa bypass. Belakang tuh ada pipa bypass. Jadi nanti kembali ke toren itu. Begitu teman-teman. Jadi karena ini sudah waktunya saya berhenti, dia sudah ada di garis ini. Jadi saya akan berhenti untuk kemudian saya campur dengan air sumur biasa supaya TDS-nya 90. Jadi ini saya matikan. Sudah mati. Pekerjaan saya sudah selesai. Terima kasih Pak Bintang, salam dari Blitar, dan terima kasih buat semua sahabat Kendimas yang sudah menonton. Saya orang biasa, makhluk Tuhan juga. Kalau saya punya tapak jejak yang bisa diterima oleh orang lain, berarti ilmu saya bermanfaat buat banyak orang. Ketika nanti saya sudah tidak ada, sudah jadi asap, sudah dia tidak tahu di mana, di awan-awan sana, Anda pasti ingat saya. Ini dulu Pak Lukman yang ngajar. Nah, dengan begitu ini saya masih tetap Anda ingat, kan gitu ya. Prinsipnya gitu. Mau kemana sih kita ini? Pergi juga nanti kembali lagi ke situ ya, kita tidak tahu. Kalau Anda tanya bisa kembali enggak? Oh enggak, udah kalau udah pergi ke sana enggak bisa balik. Nah, itu one way ticket itu. One way ticket, satu kali tiket untuk pergi berangkat. Jadi tidak ada solusi. Baik, teman-teman, Kendimas, sahabat semua. Nah, tempat saya cangkruk itu di sini. Tempat saya duduk, tempat saya menerima tamu. Kadang-kadang ada kunjungan dari jauh-jauh. Saya terima mereka di pondok ini. Pondok ini saya beli juga dari Facebook, itu dari teman yang gazebo itu. Saya beli di situ. Jadi prinsipnya saya menerima siapapun yang datang, yang penting tujuannya baik buat belajar, jangan menipu ya. Ada juga karena banyak juga yang pakai nama lain muncul sini, nanti ujung-ujungnya saya tahu itu orang yang sudah hanya cek-cek saja. Istilah Papua begitu, yo Pak Ceko hanya cek-cek saja kamu gitu. Baik, terima kasih atas atensinya. Sampai jumpa di lain siaran langsung. Salam Kendimas.